Islam, maka disitulah mulai terjadi permasalahan. Terjadi permasalahan, ya. Kenapa? Karena Mu'tazilah ini yang dulunya adalah mereka-mereka yang berada di bawah naungan pemikiran ahli sunnah, kemudian terlalu berpihak kepada falsafah. Maaf Ustaz, bukan falsafah yang yang mengukuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi falsafah Yunania, falsafah Greek yang banyak merusakkan bercanggah dengan akidah Islam. Nah, itu yang muncul. Akhirnya di zaman Abbasiyah ramai ulama yang mendapat tekanan, ya, termasuk ulama mazahib arba'ah itu mendapat tekanan. Imam Syafi'i mendapat tekanan, tapi yang paling utama sekali Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendapat tekanan, dipenjara, dipukul dan sebagainya. Nah, itu sebabnya anak beliau Ahmad ibn Abdullah ibn Hanbal ini yang menulis buku tentang as-sunnah, ya, sangat ekstrim, ya, karena dia masih lagi mempunyai emosi terhadap perlakuan Mu'tazilah terhadap ayahandanya. Nah, tapi di akhir zaman Abbasiyah, zaman Mutawakkil, lebih kurang dalam awal kurun ketiga Hijrah, Abbasiyah berubah. Artinya dia tak lagi mendukung Mu'tazilah karena mendatangkan banyak masalah, polemik di kalangan masyarakat, terutama ulama. Yang pada itu tentu istilah ahli sunnah tidak ada, tapi istilah akidah yang sebenar yang berasas kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Khalifah Mutawakkil meniadakan lagi tekanan kepada ulama, tak ada lagi mewajibkan harus berakidah Quran itu adalah baharu, Al-Quran makhluk, ya. Jadi setelah itu maka umat Islam kembali reda, tetapi muncul satu golongan yang seakan-akan reaktif daripada tindakan Mu'tazilah. Apa yang dikatakan yaitu muhaddisin. Ini bukan nama artinya muhaddisin, pakar, artinya orang yang terlalu melihat bahwa akidah ini mesti diasaskan kepada hadis, yang akhirnya disebut Hanabilah, karena kebanyakan mereka ini adalah bekas-bekas yang pernah belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti saya katakan tadi, anaknya sendiri, padahal anaknya ini baru berumur 16 tahun waktu ayahandanya dipenjarakan. Nah, tapi karena itu berbekas pada dirinya, setelah menjadi ulama dia menulis, dia mengkritik, ya, terhadap keadaan masa itu dan memunculkan pelbagai akidah-akidah yang berasaskan kepada hadis, ya. Jadi, tetapi dalam memahami akidah adalah secara lafzi, ya. Jadi secara lafzi. Itu sebabnya pada masa itu terjadi lagi perbezaan yang sangat kukuh, yang sangat berat bagi umat Islam. Ya, pengaruh Mu'tazilah masih lagi kuat, ya, karena pernah didukung oleh kerajaan. Kemudian muncul lagi gerakan yang agak agresif, yaitu nak mengembalikan yang mesti kembali kepada sunnah Rasulullah secara mantuk, ya, tak ada lagi penggunaan akal pikiran seperti mana selepas itu. Jadi akhirnya ada permasalahan, dan pada masa itulah muncul dua ulama yang terkenal,
yaitu pada awal kurun keempat Hijrah, yaitu timbullah siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di Baghdad. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand, artinya di Asia Tengah, satu Asia Barat, satu Asia Tengah. Nah, jadi kemunculan dua ulama ini dianggap sebagai penengah antara dua golongan yang dianggap melampau. Ada melampau dari segi pemikiran, ada yang melampau dari segi nas. Maka muncullah Syekh Imam Hukum Abul Hasan Asy'ari jalan di tengah. Kita nak supaya kita ambil jalan sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, sebelum timbulnya pergerakan akidah yang ekstrim ini. Itulah disebut bahwa Abu Hasan Asy'ari kemudian Abu Mansur Al-Maturidi sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kalau kita baca buku-buku Abu Hasan Asy'ari itu tak pernah menyebut kalimat ahli sunnah wal jamaah. Dia selalu mengatakan ahlul haq was sunnah. Kenapa dikatakan ahlul haq? Ahlul haq itu maknanya ada kaitan dengan orang-orang yang menggunakan akal jernih, yaitu Mu'tazilah. Kemudian as-sunnah itu ada kaitan dengan muhaddisin tadi yang agak, atau Hanabilah tadi yang agak keras berpegang kepada teks atau nas hadis. Tetapi oleh ulama kemudian mengklaim bahwa golongan ini, golongan wasatiyah ini, yang pertengahan ini kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Walaupun metodologi ahli sunnah wal jamaah bukanlah Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi yang mencipta, bukan. Ya, tetapi ini adalah satu satu penghidupan semula. Ya. Setelah pertelingkahan antara Mu'tazilah dan golongan-golongan Hanabilah tadi ini yang agak keras. Kita perlu tahu dalam sejarah bahwa Mutawakkil pada akhirnya mendukung golongan Hanabilah ini pada awalnya. Ya. Nanti setelah terjadi pertelingkahan antara Mughalah minal Mu'tazilah wa Mughalah min al-Hanabilah dan muncul golongan ahli sunnah ini, maka umara atau pemerintahan kerajaan tak lagi mencampuri urusan ini. Jadi itulah sebabnya Asy'ariyah Maturidiyah berkembang luas di kalangan umat Islam, karena didukung oleh kerajaan Islam pada masa itu. Jadi betul-betul hanya karena dianggap oleh umat Islam inilah jalan keselamatan yang memelihara akidah Islam yang diwarisi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah menjadi ijma, namanya ahli sunnah wal jamaah. Itu sedikit pandangan. Jadi saya sampai di sini, saya berikan pandangan. Jadi tidak ada namanya pendiri ahli sunnah, tidak ada. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah label kepada umat Islam yang berpegang teguh kepada akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memanglah ada hadis yang mendukung ma ana alaihi wa ashabi. Setelah Rasulullah ditanya, setelah menjelaskan bahwa umatku akan terjadi perbezaan dan berkelompok-kelompok menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Saya ditanya, yang mana yang selamat? Rasulullah mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Itu hanya disesuaikan saja.
Rasulullah tidak menyebutkan ahli sunnah wal jamaah di situ. Ya, tetapi orang yang mempertahankan kebenaran akidah ini sentiasa ada. Nah, sentiasa ada, dan inilah yang disebut ahli sunnah pada masa kita. Yang lebih termasyhur yaitu mungkin setelah munculnya pelbagai akidah ini. Ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Hanabilah, dan sebagainya. Dan mungkin nanti saya akan teruskan lagi, atau ada kawan-kawan yang lain akan meneruskan. Dan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah lontaran ataupun perbahasan yang dikemukakan oleh ahli panel utama. Jadi jelas pada kita apa yang diartikan sebagai ahli sunnah wal jamaah beserta dengan golongan-golongannya. Jadi soalan yang kedua saya tujukan kepada Profesor Dr. Yusof Khalid. Pada hari ini kita sering mendengarkan bahawa orang menyatakan bahawa dirinya ini sering adalah orang yang berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah, dan juga ada segelintir bahagian masyarakat yang menyatakan bahawa dia pengikut yang sebenar-benarnya, yang berpegang kepada hadis-hadis yang kuat dan juga berpegang kepada apa yang benar-benar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi golongan ini yang dinyatakan oleh sebahagian adalah sebagai Salafi ataupun Wahabi. Jadi di sini soalan saya, boleh Profesor terangkan sedikit tentang apakah yang diartikan sebagai Wahabi atau Salafi ini, serta golongan-golongannya dan pengaruhnya kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Syed Hashim. Saya sangat terharu, sekalipun kehadiran tidak begitu memberangsangkan, sebab isu ini tidak habis-habisnya tenggelam timbul. Jadi saya sangat bersyukur kita berkumpul di dewan yang sangat selesa ini untuk membincangkan satu isu yang saya rasa sangat penting, bukan hanya dibincang di dewan ini, tetapi saya berani mengatakan di seluruh dunia. Dari Malaysia, dari Yusin sampai ke Bosnia, sampai ke Rusia, saya mengikuti perkembangan benda-benda ini. Jadi benda ini sangat penting. Mula-mula sekali kita nak tahu perkara-perkara yang sangat asas lah. Sebab ada pepatah Arab mengatakan al-insanu aduun lima jahila. Ini kita takut terkenal lah di Malaysia ni sebahagian. Al-insanu aduun lima jahila. Makna dia, manusia itu akan menjadikan perkara yang dia jahil mengenainya sebagai musuhnya. Ini saya nak jadikan pepatah ini sebagai titik tolak untuk kita teruskan perbincangan. Jadi tajuk ini ditujukan kepada saya sebab mungkin memandangkan di antara 4 panel ini saya hanya seorang yang pernah belajar di Saudi Arabia. Mungkinlah. Jadi kalau kurang tepat, minta maaf lah. Jadi peranan saya di sini nak memberi satu ilmu, bukan memihak kepada mana-mana pihak. Ini lebih penting lah. Sebab ilmu yang jelas akan menyelamatkan kita. Ilmu yang tidak jelas akan membinasakan kita. Berapa ramai yang klaim sebagai orang Islam tetapi dia menjadi teroris, memburukkan nama Islam. So benda ni ada kena-mengena dengan akidah. Okay. So kita start dengan siapa, kalau kita boleh katakanlah pengasas. Sebab inilah yang difahami.
kononnya pengasas